Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa ini? Dania. Dengan Dania. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Oke, sudah sarapan belum sebelum kesini? Udah kok tadi. Udah kok tadi ya. Setelah ini ada kegiatan apa? Tadi ada kegiatan native class. Native class. Oke. Berarti sudah izin ke wali kelas terlebih dahulu ya untuk ke ruang BK ini. Oke. Jadi di sini Dania datang atas keinginan Dania sendiri atau ada yang menyuruh? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Oke, berarti ini termasuk dalam asas kesukarelaan ya. Jadi insya Allah dalam kegiatan ini Dania akan berdiskusi sama kakak gitu ya, yang di dalamnya ada namanya asas kerahasiaan. Jadi apa yang akan Dania diskusikan dalam sesi konseling ini hanya kita berdua saja yang tahu ya, tidak akan disebar kemanapun. Terus ada namanya asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan ini Dania bebas mencurahkan isi hati Dania ke kakak tanpa perlu ada yang ditutupi. Oke? Oke, kita mulai dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang Dania perasaannya lagi gimana nih? Ada yang mengganjal atau gimana gitu? Enggak ada sih, Happy aja. Ada nggak masalah yang sedang Dania hadapi saat ini? Hari ini gimana perasaannya Dania? Lagi gimana gitu? Kurang menyenangkan. Ada nggak ya masalah yang saat ini lagi Dania alami? Pertemanan. Kalau boleh tahu kenapa tuh? Teman-teman aku tuh gimana ya? Mereka udah punya teman-teman berdua-duaan gitu, dan aku masih belum ada. Itu di kelas atau di luar kelas? Di kelas. Di kelas. Jadi pas Dania lihat teman-teman Dania itu sudah berpasang-pasangan gitu ya? Oke. Dania sendiri yang nggak punya teman? Oke. Apakah mereka itu harusnya berdua-dua? Boleh nggak kalau berteman itu lebih dari dua? Boleh kan? Boleh sebenarnya. Apa yang Dania lakukan setelah melihat teman-temannya berdua-dua tapi Dania masih sendiri? Mencoba berteman gitu sama mereka, tapi mungkin mereka lebih memilih berdua-duaan. Dania sudah pernah melakukan apa? Misalnya kayak mendekati mereka, aku boleh nggak gabung gitu misalnya? Iya, udah mendekati mereka, udah mengajak ngomong mereka, pokoknya udah kayak mencoba masuk ke teman mereka, tapi mereka nggak mau. Oke. Kalau misalnya Dania saat ini belum memiliki teman gitu, Dania sedih nggak? Sedih sih iya, tapi sedih karena aku lebih merasa sendirian, tapi nggak sedih. Sebenarnya kalau menurut Dania sendiri nggak punya teman nggak masalah, karena aku juga masih bisa melakukan yang lain sendiri gitu ya. Misalnya kayak aku belajar, aku bisa belajar sendiri, aku bisa makan sendiri gitu. Tapi kalau misalnya Dania kan belum punya teman pasangan gitu ya, tapi Dania masih berteman nggak sama yang lain? Misalnya kayak walaupun belum punya teman yang berpasangan, tapi Dania tetap berkomunikasi sama mereka, bercanda sama mereka, masih seperti itu nggak? Masih ya. Berarti Dania menikmati hal seperti ini untuk sementara gitu ya. Kalau misalnya belajar kelompok di kelas ada? Itu yang memilihkan kelompoknya dari siswa atau guru yang menentukan? Kadang siswa, kadang guru. Biasanya dari dalam satu kelompok itu isinya berapa orang? Biasanya 4. Berarti itu teman-temannya sudah saling akrab atau belum? Di kelas itu saling akrab, tapi ada yang bertiga kan, ada yang berduaan. Jadi mereka Udah punya circle sendiri. Dania di kelas duduknya sama siapa? Bisa-bisa. Oh, duduknya per baris gitu ya? Maksudnya setiap siswa satu meja gitu? Iya. Kalau di depan Dania akrab nggak? Di depan aku lumayan. Akrab. Di belakang? Enggak ada. Aku paling belakang. Kalau yang di samping? Di samping dia agak pendiam. Dia agak pendiam gitu. Sebenarnya kalau yang kakak lihat dari permasalahan Dania ya, Dania sendiri kan nggak masalah kalau misalnya belum punya teman dekat gitu ya. Tapi Dania nggak apa-apa kan?
selain fokus aku pengennya punya teman aja, tapi kan maksudnya ada hal lain yang Dania harus lebih pikirkan gitu, contohnya kayak belajar, mengikuti ekskul, betul nggak? Kalau di kelas lain ada teman dekat? Ada. Nah, tapi beda kelas ya? Iya. Oh, jadi sayangnya punya teman dekat tapi berbeda kelas gitu. Iya, tapi kita tidak tekan. Dia udah selain kelas dia ya kayak belajar kaku gitu. Jadi kaku. Tapi kalau misalnya papasan di jalan, di lorong atau di kantin, saling menyapa nggak? Saling, tapi kayak Canggung, terus kayak ngerasa nggak enak gitu ya perasaannya. Tapi kalau di kelas misalnya dengan teman-teman sendiri, teman-teman yang ada di kelas Dania gitu ya, mereka lagi ngumpul terus tiba-tiba Dania ikut nimbrung, mereka memperbolehkan apa enggak? Memperbolehkan, tapi kayak agak sinis gitu. Oh, sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak diabaikan saja toh. Dania sendiri tidak menyakiti hati mereka begitu ya. Jadi sebenarnya pertemanan itu kan nggak harus kita paksakan ya, dari diri kita sendiri bagaimana kita menyikapinya. Tapi Dania tetap semangat sekolah ya, nggak hal seperti ini tidak mematahkan Dania jadi malas ke sekolah, nggak ada teman gitu, seperti itu enggak ya. Jadi Dania tetap ya udah aku fokus belajar, teman itu kan nanti pasti bakal datang dengan sendirinya, itu nggak? Oke, dari sesi konseling ini ada nggak Dania yang kayak ngerasa ada sesuatu yang masih mengganjal gitu? Nggak ada ya. Oke, berarti ada yang mau disampaikan lagi atau yang mau ditanyakan lagi tentang gimana sih caranya supaya teman-teman tuh menerima? Sebenarnya untuk menerima itu kan kita nggak bisa ya mengontrol pikiran orang lain supaya menerima kita. Jadi dari kitanya dulu, misalnya Dania, kita belajar bareng yuk, ada tugas kelompok nih, terus Dania ajak teman-temannya. Tapi kalau misalnya ternyata dari sikap mereka yang agak kurang gitu ya, seperti yang Dania tadi bilang, mereka agak sinis, ya nggak apa-apa, jangan dimasukkan ke dalam hati, karena ya sudah, Dania yang tadi kakak bilang, kita harus fokus belajar. Jadi kalau misalnya belum memiliki teman, ya teman dekat ya maksudnya, ya tidak masalah. Dania tetap harus semangat dengan tujuan Dania, yaitu sekolah membanggakan orang tua. Oke. Dari sini kita bisa simpulkan pertemanan itu kan pasti ada naik turunnya ya. Kadang kita bahagia, kadang kita sedih, tapi semua itu harus kita jalani gitu ya. Dania menerima itu? Menerima kok. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada lagi. Berarti kita cukupkan ya sesi konseling ini. Semoga apa yang Dania curahkan sama kakak bisa bikin hati lega ya. Nggak ada yang mengganjal lagi, nggak ada yang mau bisa bikin sakit hati lagi gitu. Kita cukupkan ya. Kita baca doa dulu sebagai doa penutup. Amin. Kakak ucapkan terima kasih ya, terima kasih banyak sama Dania yang sudah mau terbuka sama kakak. Insya Allah hanya kita saja yang tahu ya. Selamat belajar. Dania boleh kembali ke kelas. Kakak ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.